Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Marnilam. Saya guru IPS di SMP Nurul Ilmi Padang Sidimpuan. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, biar bisa menerima pelajaran untuk hari ini. Ya, semangat ya. Ya, Bu. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita mulai dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita berdoa, mari ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Aisyah Heri, Amanda Putri, Saya, Bu. Amira Tanjung, Asrida Tanjung, Putri, Sinta Adelia. Saya, Bu. Oke, jadi 20 orang semuanya hadir ya. Ya, Bu. Tapi tetapi ada sampah sedikit. Coba dibuang dulu. Ya, ini juga bersihkan dulu. Karena kalau kelas kita nyaman, bersih, nanti belajarnya juga akan nyaman. Ya, jadi biasakan mulai dari les pertama sampai les terakhir keadaan kelas harus tetap Bersih. Kita akan belajar mengenai materi ekonomi. Ya, jadi sebelumnya kita belajar mengenai materi sosiologi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi ekonomi. Judulnya bisa dilihat, ini mengenai konsep kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi sebelum memulai pembelajaran, bisa dilihat ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi nanti diharapkan setelah belajar materi ini, anak-anak ibu semuanya bisa menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan, kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan menelaah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan mempresentasikan aktivitas manusia dalam diskusi kelompok terkait pemecahan masalah mengenai kelangkaan dan kebutuhan. Oke, jadi kalau berbicara mengenai kelangkaan, ya ini tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan. Selama manusia itu hidup, pasti selalu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, ada banyak sekali kebutuhan, dan terkadang kebutuhan manusia itu begitu banyak, ya. Nah, sangat banyak sekali, dan ada kondisi kadang-kala di mana nanti lebih banyak kebutuhan daripada alat-alat yang digunakan untuk sebagai pemuas kebutuhan itu, ya. Oke, jadi untuk mempermudah Ananda dalam memahami apa itu kelangkaan, bisa dilihat gambar di depan dulu. Gambar apa itu? Iya, ada gambar di situ premium habis bensin ya. Kemudian ada gambar orang yang sedang mengantri gas. Yang ketiga itu ada gambar apa itu? Iya, minyak goreng habis. Oke, ada kira-kira yang pernah mengalami hal seperti ini? Saya, Bu. Ya, Asrida, apa yang pernah kamu alami? Saya, Bu, pernah ngantri di pom bensin, Bu. Oh, pernah mengantri di pom bensin. Oke, si Asrida pernah mengantri di pom bensin. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Sakina, apa yang pernah kamu alami, Sakina? Saya pernah disuruh membeli gas seperti ini di tengah.
pernah disuruh membeli gas tapi tidak ada di mana-mana. Jadi apa yang dialami oleh si Asrida dan si Sakinah itu sudah termasuk ke dalam contoh kelangkaan. Oke. Kemudian untuk mempermudah lagi Anda untuk memahami apa itu kelangkaan, silakan perhatikan video berikut. Ya. Coba ini ada beberapa contoh video terkait dengan kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia. Kita lihat videonya. Ya, Benny, update terkini dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha di mana mereka sudah memanggil belasan produsen, kemudian distributor dan juga retail, asosiasi retail dan juga asosiasi produsen, serta meminta keterangan dari pemerintah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait apa yang terjadi dengan permasalahan yang terjadi dengan minyak goreng di tanah air. Nantinya setelah mendapatkan alat bukti yang cukup dirangkai dengan oleh keterangan dari para terlapor tersebut, maka kasus dugaan kartel ini akan dinaikkan ke persidangan. Namun dari informasi yang kami dapat, Ketua KPPU UKK. Oke, itu video yang pertama mengenai kelangkaan Minyak goreng. Oke, video yang kedua kita lihat. Kenapa seperti itu bisa sepanjang pernah dicoba namanya menggunakan tab itu kontrol. Oke, itu baru 2 video. Ya, di situ kita lihat tadi ada kelangkaan yang pertama Minyak goreng. yang kedua ada kelangkaan cabai. Jadi hal ini sering kita temukannya, sering kita lihat di lapangan ada beberapa bahan pokok atau apa namanya sumber daya itu yang mengalami kelangkaan. Contohnya kayak tadi juga yang dialami oleh si Asrida dan Sakinah, ada gas, kemudian ada juga BBM. Sekarang pertanyaannya, dari tadi gambar, kemudian dari apa lagi tayangan video, kira-kira sudah tahu apa itu yang dinamakan kelangkaan? Sudah? Sudah dipahami apa yang dinamakan langka? Sudah. Atau pernah mendengar kata-kata langka? Pernah, Bu. Oke, siapa yang mau memberikan pendapat mengenai apa itu kelangkaan atau apa itu langka? Saya, Bu. Oke, Niswa, silakan. Jarang dapat, Bu. Langka berarti Jarang dapat. jarang didapat, kata si Niswa. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke, Nita. Barang yang sedikit, Bu. Barang yang sedikit. Barang yang sedikit jumlahnya, jarang didapat dan sedikit jumlahnya. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh si Niswa dan si Dita itu sudah benar, mendekati. Oke, tepuk tangan untuk Niswa dan Dita. Ya, jadi apa yang disampaikan kawanmu tadi benar. Jadi kelangkaan ini katakan kelangkaan itu adalah jumlah permintaan atau kebutuhan manusia akan barang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Lebih banyak yang menggunakan daripada jumlah barang itu. Nah, jadi kalau terjadi kondisi seperti itu, itulah yang dinamakan kelangkaan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau menyebutkan contoh kelangkaan yang sering terjadi di daerah apa namanya lingkungan sekitar kita? Siapa yang mau menyebutkan contoh kelangkaan lagi yang lain? Saya, Bu. Kan Ibu karena sembuh. Kalau musim kemarau, Bu, airnya di situ Bu terbatas sampai menjadi kelangkaan, Ibu. Oke, Fadilah, ini lebih ke pertanyaannya Fadilah ya. Nah, tadi Fadilah menanyakan, kami tinggal di asrama Ibu, apa namanya jumlah air sedikit daripada yang menggunakannya. Si Fadilah bertanya, apakah itu dinamakan kelangkaan? Ada kira-kira yang mau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan si Fadilah? Oke, Fitria Husna, bagaimana menurutmu? Menurut saya itu, Ibu, memang jenis kelangkaan, Bu, karena jumlah orang yang membutuhkannya lebih banyak daripada jumlah airnya, Ibu. Iya, ya. Benar yang dikatakan oleh si Fitria Husna. Itu termasuk contoh kelangkaan. Kenapa? Kalau kita lihat tadi pengertiannya, orang yang menggunakannya lebih banyak
daripada jumlah barang yang tersedia. Berarti itu merupakan contoh bagus ya. Pertanyaan dari Pak Lila juga bagus. Tepuk tangan untuk Oke. Ya. Apa sih penyebab dari kelangkaan? Kenapa bisa lebih sedikit jumlah barang ini? Kan itu kan? Nah, kita lihat. Oke. Ada beberapa yang menjadi penyebab dari kelangkaan. Yang pertama, karena jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu tadi yang disampaikan di awal. Ya, manusia ini memiliki kebutuhan yang sangat banyak, yang tidak terbatas, tidak sebanding dengan jumlah barang-barang yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhannya. Kemudian yang kedua, sumber daya yang tersedia terbatas. Oke, pada materi geografi yang lewat, karena perbedaan letak geografis. Ini apa? Salak. Apakah salak ini bisa tumbuh di semua tempat? Tidak, Bu. Contohnya, ini apa? Ikan, Bu. Si Dimpuan itu penghasil salak. Si Bolga penghasil ikan. Tapi si Bolga tidak ada salak. Si Dimpuan tidak ada ikan. Berarti si Dimpuan itu saya katakan ikan itu langka. Kenapa? Karena perbedaan letak geografis. Ya, si Bolga daerah pantai ya kan? Iya, pertambahan jumlah penduduk. Iya, semakin hari penduduk Indonesia khususnya apalagi di dunia itu semakin bertambah. Walaupun sudah COVID. Pas COVID kita ketahui banyak yang meninggal kan? Ya, meninggal banyak. Ternyata hasil sensus penduduk 2023 bukannya malah berkurang, tetapi penduduk Indonesia makin bertambah. Coba, penduduknya makin bertambah, sedangkan tadi sumber dayanya semakin berkurang. Bagaimana kira-kira? Itulah dia menyebabkan kelangkaannya. Nih, jadi pertama kita kembalikan tadi ke pertanyaan kawanmu. Ya, katanya di asrama air mengalami kelangkaan. Coba kalian hubungkan dengan materi kita faktor penyebab kelangkaan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kelangkaan air di asrama? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Oh ya, Amira. Apa kira-kira? Sumber daya yang tersedia terbatas. Sumber daya yang tersedia terbatas. Apa sumber dayanya di situ? Air. Berarti airnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena kemarau, cadangan air dalam tanah menyusut. Ya, bagus cara mengatasinya. Ya, ini ada beberapa cara mengatasi kelangkaan. Coba baca dari situ Sinta. Bisa dibaca nggak? Coba baca nomor 1, apa kira-kira yang cara mengatasinya? Menghemat penggunaan sumber daya alam. Iya, menghemat penggunaan sumber daya alam. Menggunakan seperlunya. Cari barang pengganti. Kalau seumpamanya beras yang langka, bagaimana kira-kira? Apa kira-kira yang bisa menggantikannya? Roti. Gandum. Apa lagi? Jagung. Ubi. Kentang. Ya. Jadi banyak bisa barang penggantinya kan pokoknya sebagai sumber karbohidrat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, mulai lagi ke pertanyaan si Fadilah tadi. Penyebabnya kata siapa tadi, si Amira adalah sumber daya alamnya terbatas. Bagaimana kira-kira mengatasi kelangkaan air yang terjadi di asrama? Bagaimana? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapat? Oke, Salwa. Bagaimana Salwa? Menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air. Bagaimana contoh menghematnya itu? Misalnya kayak katakan 3 ember jadi 2 ember. Kalau biasanya mandi 3 ember menjadi 2 ember. Mengantuk biar lebih semangat, Ibu ada permainan. Ini sini ya, sebelah sini, yang ini di sini. Nah. Oke, kita mau main pampir dulu. Bagaimana pampir? Ini ya. Oke. Instruksi
instruksinya. Kamu melakukan kebalikan dari yang ibu instruksikan. Kalau ibu sebut maju, berarti kamu mundur. Kalau ibu bilang mundur, maju. Kalau ke kiri, kanan. Kalau kanan, kiri. Oke, siap. Kalau ke depan, belakang. Kalau ke belakang, depan. Oke, hampir siap. Fokus. Maju. Mundur. Ke belakang. Ada yang salah. Kiri. Kanan. Maju. Ke depan. Lakukan kerja kelompok terkait materi kelangkaan. Biar mudah, kita langsung saja kelompoknya 1, 2, 3, 4. Silakan dibentuk kelompok. Kelompok kerja untuk kalian selesaikan. Setiap kelompok akan kasih ibu kasih. Setiap kelompok akan ibu kasih kerja. Silakan perhatikan ke depan. Ini yang di depan sama dengan yang itu ya, di lembar kerja kalian. Lihat instruksinya. Di situ disebutkan ikutilah arahan dari pertanyaan-pertanyaan berikut dan bertanyalah jika ada yang belum dipahami. Yang pertama, perhatikan di daerah lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja barang-barang yang pernah mengalami kelangkaan. Kemudian apa penyebab kelangkaan tersebut terjadi dan apa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nanti setiap kelompok kita akan kasih waktu kira-kira 10 menit, bisa ya? Bisa ya. Nanti setiap kelompok perwakilannya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan didiskusikan. Oke, boleh dibuka bukunya kalau kira-kira dirasa perlu untuk membaca buku, boleh. Ini siapa aja? Oke, silakan diskusikan. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi setiap kelompok menentukan perwakilan yang akan maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, boleh ditentukan dari sekarang siapa yang mau maju nanti ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilannya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ke depan. Silakan. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kelangkaan. Langsung saja, nama kelangkaannya adalah nama barang minyak goreng. Penyebab kelangkaan pasokan minyak kurang mencukupi. Solusi mengatasi kelangkaan menghemat penggunaan minyak. 2. Air.
penyebab kelangkaan musim kemarau. Solusi mengatasi kelangkaan adalah menghemat penggunaan air. 3. Cabai, penyebab kelangkaan gagal panen atau cuaca yang tidak menentu. Solusi mengatasi kelangkaan mengganti dengan cabai rawit. Oke. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti maju dulu semuanya ya, baru nanti sekaligus untuk tanggapi. Oke, langsung kelompok 2, silakan hasil diskusinya dibacakan di depan. Jangan mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Nama barang, masker, penyebab kelangkaan. Karena saat COVID-19 banyak orang yang memakai masker. Solusi mengatasi kelangkaan menggantinya dengan masker kain. Yang kedua, BBM. Karena BBM terbatas. Solusi mengatasi kelangkaan menggunakan sepeda. Nama barang, hand sanitizer. Penyebab kelangkaan karena banyak orang yang menggunakannya. Solusi mengatasi kelangkaan menggunakan sabun yang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sudah dengarkan hasil dari masing-masing kelompok. Bermacam-macam ya. Ada garam, ada ikan salmon, ada stroberi. Ada apa lagi? Ada pupuk, ada bawang, ada air, ya. Ada. Jadi itu dia, Ibu anggap semuanya sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini, ya. Sudah tahu itu apa yang dinamakan kelangkaan, kemudian apa saja penyebabnya, termasuk bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita sudah selesai, ya. Hasil diskusinya juga sudah baik semuanya, sudah bagus, ya. Semuanya antusias mengikuti diskusi kelompok. Semangat. Oke, jadi sebelum nanti kita ke latihan, ya, evaluasi, Ibu minta 1 atau 2 orang menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang bersedia, siapa kira-kira yang bersedia untuk memberikan kesimpulan terhadap materi kita yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Miza, silahkan Miza berdiri. Kesimpulannya, jika jumlah manusia lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia, maka itulah yang menyebabkan kelangkaan. Jadi kita harus bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan menghemat dan bisa juga dengan mencari barang pengganti. Bisa dengan menghemat dan bisa dengan barang. Oke, baik sekali. Silakan duduk, Miza. Mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini, jadi setiap dari kalian mengerjakan, silakan dikerjakan, dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk nanti kita lihat sejauh mana pemahamanmu terhadap materi kelangkaan pada hari ini. Semuanya dibaca dengan baik, ya.
kita tolong diacak, dibagikan acak biar kita koleksi. Siap-siap, nama nilainya nanti dibacakan. Setidaknya kamu sudah memberikan usaha terbaik, ya kan? Aulia Rahma. Berikut ini merupakan kemudian kebutuhan yang tepat adalah A. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Jawabannya? A. Bagaimana jawaban si Aulia? Benar. Jawabannya benar. Jawabannya A. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Oke. Nomor 10 terakhir. Amanda. Sumber daya hutan dapat dikatakan apa jika banyak ditebangi untuk mendapatkan keuntungan. Banyak ditebangi untuk mendapatkan keuntungan. Siap-siap bagaimana biar sumber daya hutan tidak lengkap? Melestarikannya. Kalaupun ditebangi ada namanya istilah tebang pilih atau tebang tanam. Ya, jadi diganti yang sudah ditebang itu. Oke, itu benar dan salahnya ibu panggil namanya yang mengkoreksi sebutkan nilai kawannya. Kita mulai dari Aisyah Heri. Siapa mengkoreksinya? Berapa nilainya, Nok? 90. Amanda Putri 80. Sampai 100. Fitria Husna Saya Bu, 100. 100. Coba dapat ini ya yang nilainya 100. Hamdi Farila 80. Mija Patricia 90. Cinta 120. Berarti ada 5 orang yang mendapatkan nilai 100. Walaupun seperti itu yang lainnya juga nilainya sudah bagus. Artinya kalian sudah paham dan bisa mengikuti pelajaran apa yang disampaikan hari ini. Tidak ada nilai yang di bawah KKM. Oke. Silakan ketua kelas dikumpulkan lagi. Ketua kelas. Tes kita pada hari ini, ya. Karena kalian bisa menyelesaikan soal, artinya kalian sudah memahami apa yang ibu sampaikan hari ini. Kalau ibu pribadi, untuk hari ini, tanggapan ibu untuk kalian adalah nomor 1. Oke, aku mau tahu dulu dari kalian. Ini ada beberapa emoticon. Emoticon namanya ya? Iya, Bu. Yang pertama ada apa ini? Yang kedua itu membosankan. Yang ketiga bikin ngantuk. Yang keempat bingung. Oke, ibu mau tanya dulu bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Yang hari ini memilih emoticon nomor 1 senang, tunjuk tangan. Wow. Ya, terima kasih. Berarti semuanya ya? Tempat tidak ada? Oke. Mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya masih tetap dengan emoticon nomor 1. Oke. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pelajaran dan materi kita sampai hari ini, sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi masih terkait kelangkaan dan kebutuhan tarikat. Berarti minggu depan kita akan membahas mengenai kebutuhan. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran nantinya baca terlebih dahulu bukunya di rumah. Agar nanti ketika ibu menjelaskan mengenai kebutuhan sudah mulai sudah mudah untuk dimengerti. Oke, ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan agar tetap bisa mengikuti pembelajaran. Oke, amin. Oke, silakan ketua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.